Di kesempatan ini saya akan coba menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme dalam modul yang sudah dipelajari. Akuntabilitas adalah kewajiban yang ditanggung jawabi yang memang menjadi amanah. Dalam aspek akuntabilitas, yang pertama hubungan, yang kedua hasil, yang ketiga pelaporan, yang keempat konsekuensi, yang kelima perbaikan kinerja. Tingkatannya, yang pertama personal, yang kedua individu, yang ketiga kelompok, yang keempat organisasi, yang kelima stakeholder. Alat-alat akuntabilitas, yang pertama ada perencanaan, yang kedua strategis, yang ketiga kontrak kinerja. Dalam prinsip kinerja akuntabilitas, pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan perilaku, yang ketiga komitmen dan tanggung jawab, yang keempat jaminan perlindungan hukum, yang lima profesionalisme jabatan. Dimensi akuntabilitas, pertama akuntabilitas kejujuran hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat akuntabilitas kebijakan. Dalam lingkungannya, yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Jenis-jenis akuntabilitas, yang pertama akuntabilitas vertikal, yang kedua akuntabilitas horizontal. Dalam fungsinya, yang pertama kontrol demokrasi, yang kedua pencegahan korupsi, dan yang ketiga efisiensi efektivitas. Yang terakhir adalah mind mapping nasionalisme. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit, perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas dan yang benar, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Pada nasionalisme ini, bahwa untuk menjadi seorang ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan, perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai peran ASN untuk pelaksana publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Fungsi dan peranan Pancasila dalam nasionalisme, yang pertama jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yang kedua cita-cita dan tujuan sebagai bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Indonesia.